Terimalah salam Buddhis dari kami, Namo Sayang Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya. Hari ini kami akan mempresentasikan pengaruh kolonialisme Belanda dalam bidang ekonomi. Pengaruh kolonialisme Belanda dalam bidang ekonomi itu dibagi menjadi dua. Yang satu sistem tanam paksa dan satu lagi yaitu sistem kebijakan pintu terbuka. Jadi pengaruh sistem tanam paksa adalah kalau misalnya Belanda itu jadi untung, kayak mereka memberi hasil bagi pemerintah, terus memajukan perekonomian mereka sama memajukan pelayaran Belanda. Kayak gitu. Kalau dampaknya bagi masyarakat Indonesia adalah yang negatifnya itu menyebabkan pergeseran pola pemikiran. Ya nggak apa-apa, lanjut aja. Dan kekuasaan tanah. Terus habis itu petani pengerahan tenaga kerja secara besar-besaran. Terus kelaparan sama penyakit. Kalau dampak positifnya itu para petani mengenal jenis-jenis komoditas tanaman yang bisa diekspor, sama petani mulai mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak dikenal. Yang kedua itu kebijakan pintu terbuka. Yang kita ketahui ini kebijakan pintu terbuka terjadi setelah sistem tanam paksa. Dampak penerapan kebijakan pintu terbuka bagi Belanda itu sebenarnya mereka yang makmur karena mereka mendapatkan semuanya, sedangkan rakyat Indonesia sengsara. Seperti contohnya itu eksploitasi kemanusiaan. Jadi rakyat-rakyat Indonesia dipekerjakan secara paksa dan tidak sewenang-wenangnya gitu. Mereka memperlakukan rakyat Indonesia. Yang kedua ini ada yang namanya eksploitasi agraria. Nah, eksploitasi ini dalam bentuk penggunaan lahan. Jadi lahan-lahan yang sedang dikerjakan oleh rakyat Indonesia diambil oleh Belanda. Terus dampak positif bagi rakyat Indonesia itu sebenarnya cukup banyak, yaitu munculnya perkebunan, munculnya pertambangan, seperti contohnya tambang di Bangka. Kalau perkebunan itu contohnya perkebunan teh di Jawa Barat. Terus dibangunnya juga sarana dan prasarana, seperti contohnya jalanan, terus jembatan sama jalan kereta api. Dan juga munculnya industri dan pabrik gitu, kayak pabrik gula, pabrik teh. Terus rakyat Indonesia sebenarnya dalam kebijakan pintu terbuka ini mereka lebih mengenal yang namanya ekonomi uang. Dan juga wilayah Hindia Belanda menjadi daerah penghasil perkebunan. Terus pengaruh sistem kebijakan pintu terbuka sampai sekarang ini tuh ada 3, yaitu sistem yang namanya sewa tanah. Aturan sewa tanah ini seperti yang biasa kita ketahui, kalau misalnya kita pemilik tanah ingin menyewakan tanah kita kepada orang lain. Nah, ini sebenarnya diatur oleh Undang-Undang Agraria tahun 1870. Tapi undang-undang ini melarang penduduk non-pribumi untuk membeli tanah, untuk memiliki tanah yang luas atas dasar hak milik mutlak, kecuali tanah ini untuk pabrik, dan itu memiliki tanahnya hanya boleh kurang lebih 70 tahun, jadi nggak boleh lebih dari 70 tahun. Terus yang kedua itu ekonomi uang. Ekonomi uang di sini membuat rakyat Indonesia mengenal ada uang. Karena kan sebelumnya itu rakyat Indonesia mengenalnya barter, sistem barter. Karena kebijakan pintu terbuka ini yang membuka kesempatan bagi negara-negara luar untuk berinvestasi di Indonesia, untuk bekerja di Indonesia, maka rakyat Indonesia mengenal yang namanya ekonomi uang itu. Nah, ekonomi uang ini sebenarnya dari awalnya juga pengguna uang itu dipicu oleh penyewaan tanah penduduk. Nah, udah gitu penggunaan uang diterapkan untuk membayar pajak. Mereka juga bayar pajak pada saat itu menggunakan uang, bukan menggunakan kayak tumbuhan-tumbuhan teh, kopi, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ini adalah sistem kerja kontrak. Seperti yang kita ketahui di Indonesia, kalau misalnya dalam pemerintahan atau sekolah ataupun yang lembaga-lembaga lainnya, sistem kerja kontrak ini dinamakan dengan tenaga honorer. Nah, sistem kerja kontrak ini kan sebelum kita
direkrut oleh perusahaan itu menjadi yang permanen. Ada yang namanya kerja kontrak, misalnya dari pertama baru fresh graduate, terus jadi kita kerja kontrak dulu setahun untuk ngetes dulu gimana sih kemampuan kita sampai mana. Nah, udah gitu kerja kontrak juga bisa berupa hubungan kerja antara tenaga kerja dengan perusahaan, tetapi tenaga kerja tersebut tidak dianggap sebagai karyawan perusahaan yang memperkerjakan. Itu namanya outsourcing. Jadi ada karyawan yang disebut karyawan outsourcing. Karyawan ini hanya dianggap karyawan oleh perusahaan yang merekrutnya, bukan dianggap karyawan oleh perusahaan yang memperkerjakannya. Jadi nama dia itu terdaftar kerjanya itu hanya kerja saja, tapi yang merekrutnya ini yang berhak atas karyawan tersebut. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah-salah kata dan bahan yang kurang, mohon Pak Kris dapat memaklumi dan menambahnya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.